langsung aja kita mau kenalan. Aruh Collective itu siapa sih? Aruh Collective itu digital advertising agency. Kita ada di Jogja. Spesialisasi kita tuh sebenarnya social media marketing. Jadi Aruh Collective membantu bisnis untuk menemukan target pasar dan prospek customer, terutama lewat iklan di media sosial yang kita pakai biasanya Facebook sama Instagram gitu sih. Umar mungkin mau nambahin? Pretty clear. Oke, sebelum kita kenalan ke digital marketingnya, kita pengen ngenalin ke teman-teman apa aja sih yang ada di dunia online shopping di tahun 2020. Yang pertama, jumlah online shopper di dunia di tahun 2020 ini ada 2,05 miliar. Artinya, hampir sepertiga dari manusia yang ada di dunia itu online shopper. Itu jumlah yang cukup oke banget buat orang untuk masuk ke dunia bisnis online. Yang kedua, 63% dari pembelian berasal dari pencarian di platform online. Kayak kita kalau misalnya mau beli sesuatu, kita pasti cari di Google, kita pasti cari di Instagram, Facebook, dan sebagainya. Itu 63% dari semua pembelian. Terus, 75% dari shoppers berbelanja minimal 1 kali sebulan. Jadi, banyak banget orang yang bakal belanja di platform online. Itu sih. Itu sebagai gambaran statistik segimana gedenya sih dunia online shopping online itu gitu. Oke, next kita mau masuk ke content marketing yang akan diomongin oleh Omar. Oke, sebelum kita mulai ngomongin content marketing nih, mungkin Benny bisa exit share screen dulu. Sorry. Ini teman-teman tidak ada suaranya ya? Saya baca di chat. Atau hanya beberapa? Ada ya? Ada beberapa orang yang bilang nggak ada suaranya, ini ada yang ngasih saran, diklik dulu gambar earphone-nya supaya kedengeran. Oke. Oke ya. Oke, kita mulai. Nah, kita mau mulai dari konten marketing dulu. Kenapa kok kita mau ngomongin konten marketing? Jadi, konten marketing ini adalah cikal bakal dari semua kegiatan marketing yang dilakukan secara digital, baik itu di sebuah website atau di sosial media, SEO, dan sebagainya. Ini semua tuh lahirnya dari konten marketing. Nah, apa itu konten marketing? Kita bisa baca bareng definisinya. Konten marketing adalah strategi pemasaran yang berpusat pada pembuatan dan distribusi konten yang bernilai, relevan, dan konsisten. Nah, ini value, relevancy, and consistency. Ini adalah 3 poin paling penting dalam kegiatan konten marketing. Nah, setelah kita menyampaikan materi ini berkali-kali, kita menyadari bahwa untuk penjelasan konten marketing ini sendiri, paling enak tuh sebenarnya pakai cerita atau ilustrasi. Konten marketing itu apa gitu. Jadi kita punya satu cerita yang kita mau share ke teman-teman. Ini true story dan ini adalah arguably konten marketing terbaik yang pernah dilakukan oleh sebuah brand sepanjang sejarah. Sampai saat ini kami belum pernah ngelihat ada campaign konten marketing yang lebih baik daripada ini. Harapannya cerita ini bisa memberikan gambaran buat kalian konten marketing itu apa sih dan gimana sih cara kerjanya. Kalian pasti pernah dengar istilah, bukan istilah, tapi kalian pasti familiar dengan konsep bahwa ketika mau melamar atau mau bertunangan, itu yang harus diberikan adalah cincin berlian. Sekarang itu informasi ini tuh udah kayak common practice gitu. Semua orang tahu. Ya memang kalau mau nikah, kalau mau melamar harus memberikan cincin berlian. Padahal sebenarnya dulunya nggak seperti itu. Nah, ini lumayan mengagetkan kita waktu kita tahu cerita ini. Jadi pada tahun 1920 ada sebuah perusahaan bernama De Beers. Ini di bawah sini ada
nama perusahaannya. De Beers ini adalah pemilik tambang berlian, yang artinya sama juga dengan pemilik berlian itu sendiri. Nah, mereka memiliki suplai berlian yang sangat banyak. Sedangkan pada waktu itu, 1920, berlian itu tuh bukan batu permata yang spesial. Oke, ini adalah precious stone, batu yang berharga cukup tinggi, tapi dibandingkan dengan batu permata yang lain, diamond ini sebenarnya nggak ada nilai lebihnya, sama aja sebenarnya. Nah, ini kejeniusan tim marketingnya si De Beers dan agensinya, mereka berpikir, oke, gimana caranya kita menaikkan penjualan diamond yang sebenarnya nggak terlalu spesial ini. Mereka bekerja sama dengan jurnalis, dengan studio-studio film di Hollywood, yang mengatakan bahwa kalau mau ngelamar, itu harus pakai berlian. Ini ditekankan secara terus-menerus. Pesannya singkat. Mau ngelamar sama dengan ngasih berlian. Ini diulang-ulang terus, dimasukin ke radio, dimasukin ke TV. Kalau ada adegan orang mau tunangan di TV, si laki-laki memberikan diamond ke si perempuan. Ini diulang secara terus-menerus sampai hari ini itu menjadi normanya. Kalau kita mau melamar seseorang sebagai laki-laki, harus memberikan cincin berlian. Itu adalah campaign pertama yang dilakukan oleh De Beers Diamond. Nah, kemudian setelah demand-nya ada, mereka menghadapi satu masalah lagi. Diamond ini kualitasnya tuh berbagai macam. Dari skala mereka sendiri ya, dari skala mereka sendiri tuh ada yang kurang bagus sampai bagus banget. Nah, ketika dia mewajibkan, ketika melamar itu harus pakai diamond, ada kebingungan. Loh, kita tuh harus beli diamond yang mana sih? Kita tuh harus beli diamond yang harga berapa? Nah, kebingungan-kebingungan seperti ini itu sangat buruk untuk pemasaran. Karena ketika orang bingung, tendensinya orang itu nggak akan beli. Ini ada studinya juga, di mana orang dihadapkan dengan 10 pilihan di sebuah supermarket. Orang ini akan sangat sulit untuk memilih jika dibandingkan dengan hanya ada 2 atau 3 pilihan. Jadi harus diarahkan memang pilihan si pembeli ini. Maka dari itu, De Beers Diamond ngasih tahu ke calon pembelinya, harga diamond yang harus kalian beli adalah 2 bulan gaji. Nah, itu mereka terang-terangan menuliskan di campaign-nya mereka nih. 2 months salary. Ini untuk menjawab pertanyaan orang-orang, loh kita beli diamond-nya yang mana? Dikasih tahu. 2 months salary, 2 months salary, 2 months salary. Mereka melakukan hal yang sama juga, bekerja dengan radio, bekerja dengan televisi, bekerja dengan studio film. Bahwa ketika mau beli diamond, harga berapa? Itu seharga 2 bulan gaji. Kemudian setelah itu, mereka punya problem ketiga. Problemnya ini adalah, orang sudah tahu harus beli diamond untuk melamar, orang sudah tahu harga diamond-nya yang harus dibayarkan itu berapa ketika mau melamar. Problemnya adalah, diamond ini tuh masih sangat mahal untuk banyak sekali orang. Jadi yang terjadi adalah, orang beli diamond untuk melamar, setelah itu diamond-nya dijual. Nah, ini menyebabkan adanya second hand market diamond yang merusak pasar utamanya si De Beers ini. Karena orang jadi bisa beli diamond second. Orang jadi bisa beli diamond second untuk melamar. Ini sangat mengganggu untuk mereka. Mereka sudah melakukan 2 campaign yang sangat berhasil sebelumnya. Mereka pikir, kenapa kita nggak bikin konten marketing ketiga? Nah, konten marketing ketiga ini adalah campaign yang paling sukses sepanjang sejarah, menurut kami, yaitu A Diamond is Forever. Yakin pasti kalian semua pernah dengar kata-kata A Diamond is Forever. Diamond is Forever ini ya bikinan si De Beers juga gitu, bahwa setelah kamu membeli diamond ini tuh forever. Seperti perkawinan itu sendiri.
nggak boleh dijual lagi. Ini tuh lambang kesucian pernikahan. Ini semua tuh bikinannya si De Beers. Jadi dari 3 campaign tadi, kita bisa belajar bahwa ketika kita mengulang pesan-pesan yang singkat dan concise, pesannya nggak bertele-tele, hanya satu poin aja. Mulai dari sini adalah tunangan sama dengan berlian, berlian sama dengan tunangan. Yang ini, harga berlian yang harus dibeli adalah sebesar 2 bulan gaji. Singkat, pesannya jelas, dan diulang secara terus-menerus. Yang ini, diamond is forever. Hanya satu pesannya, tapi diulang-ulang-ulang terus, akhirnya menjadi norma. Nah, ini adalah content marketing. Ini adalah informasi yang diberikan secara berulang-ulang dan konsisten, sehingga menimbulkan persepsi publik kayak, ya emang seperti itu adanya. Nah, content marketing ini adalah hal yang sangat umum dan umurnya sudah cukup tua, sampai sering terlupakan karena udah tua. Jadi ketika orang beriklan tuh, mereka sering mikirnya ketika, bukan hanya beriklan sih, ketika mereka melakukan marketing, offline maupun online, mereka membuat asumsi bahwa, oh orang udah tahu kok brand kita, oh orang udah tahu kok kita jualan apa. Enggak. Bahkan De Beers Diamond dari tahun 1920 sampai tahun ini 2020, mereka masih memberikan pesan yang sama, diamond is forever. Jadi konsistensi pesan ini sangat penting, dan sebelum kita bisa ngomongin digital marketing, sebelum kita bisa ngomongin social media marketing, sebelum kita bisa ngomongin campaign online, yang harus diperhatikan adalah kontennya dulu. Apa sih yang mau kita sampaikan ke pembaca kita? Relevan nggak? Pesannya itu cukup mudah untuk ditangkap nggak? Konsisten nggak dengan pesan-pesan yang kita berikan sebelumnya? Nah, itu pelajaran dari konten marketing The Beers Diamond yang bisa kita petik sebelum kita beralih ke digital marketing. Nah, ketika internet itu lahir, si orang-orang yang tadinya kerjanya ini adalah bikin konten marketing ini, mereka menyadari sesuatu bahwa, oh, ini kita punya platform baru lagi yang fresh untuk kita nyebarin konten dengan platform digital. Definisinya adalah digital marketing adalah salah satu bentuk kegiatan pemasaran, kegiatan marketing yang dilakukan menggunakan optimasi platform digital. Jadi platformnya itu bisa berupa website, online marketplace, sosial media, email, WhatsApp, apapun itu. Ini adalah platform yang dilakukan sebenarnya adalah menyebarkan konten. Jadi konten marketing tadi itu ilmunya masih kepake sampai sekarang. Banyak sekali orang yang kita lihat maunya loncat langsung, oh kita mau langsung jualan di sosial media gitu. Ya itu bisa dilakukan sih, cuman hasilnya nggak optimal. Ini adalah alasan kita merancang presentasi atau sesi ngobrol-ngobrol kita hari ini seperti ini. Karena ketika kalian mau beriklan di sosial media, ya misalnya kalian punya toko sneakers misalnya, mau jualan, promote berbayar di fitur iklannya si Instagram. Itu gampang banget. Dan memang didesain untuk menjadi segampang itu. Karena memang tujuannya Instagram dan Facebook adalah semua orang harus bisa menggunakan ini. Dari anak kecil sampai orang yang sudah sangat senior, harus bisa nih pakai ini. Jadi harus bisa sesimpel mungkin. Tapi background information yang nggak didapatkan adalah content marketing dan digital marketing itu sendiri. Nah, digital marketing ini punya benefit yang cukup kuat dibandingkan dengan konvensional marketing. Konvensional marketing itu offline marketing lah, misalnya bagi-bagi flyer, buka booth, buka stall, datang ke expo. Nah, kira-kira teman-teman bisa nebak nggak nih, apa bedanya nih? Wah, ada contekannya nih. Di sini gede banget. Nah, jawabannya adalah data. Data adalah perbedaan antara digital marketing dan konvensional marketing. Data apa sih yang bisa didapat dari digital marketing? Simpelnya, kalau kalian menggunakan fitur iklan berbayarnya Facebook dan Instagram, kalian bisa dapat data seperti impression,
reach, kalian bisa lihat juga insight profile kalian, usia berapa sih orang-orang yang check out, yang melihat profil kalian, lokasinya itu ada di mana sih. Nah, kita kalau udah familiar dengan Instagram, kita tahu bahwa data ini tuh tersedia gitu, ada di platform ini. Kita tinggal pencet-pencet dikit, langsung muncul. Cuman banyak sekali orang yang nggak menggunakan data ini untuk mengevaluasi iklannya. Nah, data-data ini tuh bisa kita apain aja sih? Nah, misalnya, as simple as kita mau jualan sneakers, kita reseller, bukan seseorang yang produksi sendiri sepatunya. Kita bisa lihat, orang audience kita tuh usianya berapa sih? Oh, usianya 25 sampai 35. Kira-kira sepatu apa sih yang mesti kita beli dan mesti kita tawarkan? Kalau kita tahu audience kita usianya segitu. Atau sebaliknya, loh kok audience kita 25 sampai 35 ya? Padahal kita sebenarnya pengennya targetnya 16 sampai 25. Berarti ada pesan atau konten yang kita bagikan tadi itu belum sesuai dengan target audience kita. Nah, ini kita bisa evaluasi lagi. Apakah pesan yang kita buat, materi yang kita sampaikan, itu udah cocok nih dengan target market kita. Itu adalah keuntungannya si digital marketing karena datanya itu semua bisa kita dapatkan. Nah, dapetinnya dari mana? Tadi kita udah nyebut Facebook dan Instagram. Jadi partner saya Benny akan menjelaskan lebih lanjut mengenai social media marketing atau proses pemasaran menggunakan platform Instagram dan Facebook. Oke, sekarang kita masuk ke social media marketing yang kebetulan ini juga jadi spesialisasi Artpoint ya. Secara definisi, oh sorry, tes, masuk, oke. Secara definisi, sosial media marketing adalah strategi pemasaran digital yang tadi isinya juga termasuk konten marketing itu, yang memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam sosial media. Dari fitur sosial media itu, brand atau dalam hal ini bisnis bisa dengan mudah berkomunikasi dua arah dengan konsumen. Namanya juga sosial media kan ya. Jadi yang jadi garis bawah sosial media kan interaksi sosial satu orang dengan orang yang lain, dan dalam konteks sosial media marketing antara satu brand dengan konsumen atau target pasar mereka gitu sih. Ada dua cara utama untuk ngelakuin sosial media marketing. Yang pertama cara tidak berbayar, cara favorit kita semua. Yang kedua cara berbayar. Nanti cara mana sih yang lebih efisien untuk kita bisnis di sosial media? Bakal ada jawabannya di akhir, tapi kita bahas dulu yang pertama, cara gratis. Cara gratis ini bisa dibilang cukup membutuhkan kerja yang lumayan keras. Karena apa? Karena kita harus punya akun di semua platform media sosial yang mainstream. Kalau zaman sekarang itu kita harus sebisa mungkin punya di Facebook, di Instagram, di Twitter, di YouTube, sama yang paling baru TikTok. Sebisa mungkin kita harus hadir di semua celah-celah sosial media itu. Terus yang kedua, kita harus memberikan informasi sejelas mungkin di profil media sosial. Jadi kalian pasti sering nemu kan ada brand atau ada bisnis yang punya akun media sosial, terus di bio-nya tuh isinya cuman kayak tagline, misal kayak changing the world gitu. Tapi mereka nggak ceritain sama sekali sebenarnya mereka tuh ngapain. Nah, itu tuh agak nggak informatif untuk audiens atau target market brand tersebut, karena mereka nggak bisa menangkap, nggak bisa memberikan informasi di sekitar 5-10 detik pertama dari orang visit ke profil mereka. Jadi ini penting banget untuk selalu memberikan informasi sejelas apapun di klik pertama ketika orang muncul di profil bisnis kalian. Lalu yang kedua, seperti yang udah dibilang tadi sama Omar di bisnis Diamond itu,
di sosial media juga harus bikin konten yang berkualitas secara konsisten. Konsisten itu maksudnya gimana sih? Setiap hari posting. Ya, bisa dibilang setiap hari posting. Terus berapa banyak posting yang harus dilakukan diunggah setiap harinya? Kalau kita sih biasanya 1-3 kali posting itu idealnya ya untuk bikin orang jadi tetap engage ke profile kita. Terus yang jadi tantangan kadang-kadang kayak gini nih. Kita pengen banget ngejar supaya setiap hari bisa posting 1-3 konten di semua platform media sosial kita. Cuman karena kita kejar setoran buat setiap hari upload, jadi kita ini nih yang kena jadi di kualitas konten kita nih. Nah, sebenarnya kita ada trik di mana ini bisa banget membantu supaya konten itu tetap bisa berkualitas, tapi tiap hari bisa posting. Yaitu kalau misalnya contohnya kita mau bikin konten buat bulan Juli. Nah, di bulan Juni minggu kedua, minggu ketiga kita harus udah mulai mikirin nih konten buat bulan Juli itu apa aja sih selama 30 hari. Kita punya waktu 2 minggu untuk nyiapin semua konten itu. Jadi besok waktu bulan Juli tanggal 1 tank di hari itu kita langsung bisa posting setiap hari. Nggak perlu pakai mikir lagi besok mau upload konten apa ya? Besok mau upload konten apa ya? Itu kerja keras yang emang harus disiapin sebelum bulan itu tiba gitu sih. Terus yang terakhir ini juga kadang-kadang brand agak-agak terutama kalau yang udah mulai gede, yang followernya udah puluhan ribu itu agak-agak susah buat ngelakuin secara efisien, yaitu aktif berkomunikasi dengan audiens. Kalau misalnya kalian baru bangun bisnis banget dengan follower kurang dari 2.000 atau 3.000, ini masih gampang banget dilakuin. DM yang masuk nggak sampai 100 lah sehari. Komen juga di setiap posting nggak sampai 1.000 komen. Jadi admin yang pegang akun itu masih bisa jawabin satu-satu nih. Tapi terus kalau misalnya akunnya udah gede banget, kayak followernya 160.000 gitu, gimana caranya buat komunikasi dengan audiens? Contohnya kalau di Instagram kita bisa pakai fitur Instastory buat bikin poll. Kita bisa bikin acara kecil-kecilan di Instastory kita dengan cara nanyain apa sih, misal kayak pernah kan lihat ada brand yang bilang kayak tanyakan apapun gitu terus bikin question gitu. Kayak gitu itu juga termasuk salah satu cara sebuah brand untuk aktif komunikasi sama audiens mereka. Jadi mereka tetap menjalin hubungan dua arah itu walaupun kesannya kayak skala mereka udah beda banget nih sama audiens. Audiens 1 orang, mereka brand yang udah harus ngurusin orang banyak banget. Itu sih. Terus yang kedua, kita masuk cara kedua, yaitu cara berbayar. Ini cara yang gampang banget, simpel banget. Kayak setengah jam, 1 jam selesai buat bikin campaign. Tapi ya itu berbayar. Caranya adalah dengan menggunakan fitur iklan yang disediakan oleh platform media sosial. Sekarang ini semua platform media sosial punya fitur iklannya sendiri-sendiri. Kayak misalnya YouTube punya YouTube Ads. Google punya Google Ads. Google nggak, sama dia sih tapi. Terus Instagram sama Facebook punya sendiri-sendiri. Twitter ada juga. TikTok ada sendiri tuh. Sekarang juga lagi gencar banget buat dari TikTok untuk ngajak kita buat nge-ads di TikTok. Terus yang kedua adalah kerjasama dengan influencer. Ini juga sekarang cukup ngetren buat kerjasama sama influencer. Kalau misalnya mau kerjasama sama influencer itu sedikit tricky sih, karena ada beberapa hal yang harus kita perhatiin. Yang pertama, relevan nggak si influencer itu dengan dengan produk yang mau kita iklanin. Kayak misalnya kita ngecek dulu, follower si influencer ini tuh cocok nggak sih sama barang yang mau kita jual? Jangan-jangan nggak cocok nih. Kalau misalnya nggak cocok, mau followernya berapa puluh ribu, mau followernya berapa miliar, berapa juta pun, itu nggak akan efisien. Karena yang ngelihat di akun profil si influencer itu bukan target market yang kita mau gitu sih. Jadi emang agak-agak harus sedikit dipikirin untuk kerjasama sama influencer, nggak cuman mikirin soal, oh ini si A ini followernya udah 2 juta, si B followernya baru 100.000. Kita pakai si A aja karena followernya udah banyak. Ya, belum tentu. Bisa jadi yang si B yang followernya cuma 100.000 itu followernya sesuai banget sama
barang yang mau kita iklanin bareng sama influencer itu gitu sih. Oke, next-nya ini adalah jawaban mana sih dari dua cara itu, cara gratis dan cara berbayar, mana sih yang lebih efisien, mana sih yang lebih bagus untuk bisnis kita? Jawabannya adalah kalau mau optimal banget, dua-duanya harus dilakuin. Jadi secara organik kita bikin konten yang konsisten setiap hari, konten berkualitas yang konsisten setiap hari, tapi kita juga tetap harus menyiapkan sedikit budget untuk kerja sama influencer. Kita harus siapin budget untuk nge-ads di beberapa platform sosial media gitu sih. Oke. Kalau pertanyaan selanjutnya adalah apa aja sih yang harus kita siapin untuk bisa ngiklan dan bikin aktivasi di sosial media kita. Yang pertama, kita butuh handphone. Smartphone zaman sekarang itu tuh nggak harus yang mahal-mahal banget, yang sejutaan, 1,5 juta sampai 2 juta gitu udah bagus banget, udah bisa banget untuk ngelakuin semuanya yang kita perluin. Jadi nggak perlu yang benar-benar flagship gitu sih. Terus yang kedua, yang jelas harus kita punya adalah akun sosial media. Ini kita tulis Facebook dan Instagram sama TikTok. Kenapa kok 3 ini? Kenapa kita nggak masukin Twitter? Karena yang biasanya orang jual beli kan di 3 ini, di 3 tempat ini. TikTok ya, ini baru mulai sih TikTok, buat TikTok mulai masuk ke ranah jualan ini tuh baru mulai. Cuman aku bisa jamin setengah tahun sampai 1 tahun lagi TikTok bakal gede banget untuk pebisnis bisa masukin brand mereka ke TikTok. Ini aku bisa jamin banget karena pengguna TikTok tuh growing banget dan mereka punya pasar yang spesifik banget nih. TikTok itu audiensnya anak muda banget dari umur 13 sampai 16-17 untuk sekarang ini. Dan karena konten-konten mereka tuh lebih lucu-lucu dan unik-unik, mereka disebar ke Facebook, disebar ke Instagram. Audiens Instagram yang agak-agak tua, yang 20-an ini sekarang mulai masuk nih. Mulai kayak, wah ini kalau kayak gini aku ngerasa muda lagi. Kayak gitu. Jadi mereka sekarang mulai aktif juga. Dan kesempatan ini bisa kita pergunain untuk nyebarin konten brand kita di TikTok untuk audiens yang lebih luas lagi. Nggak cuma anak-anak doang gitu sih. Terus yang ketiga kita butuh Facebook page. Kenapa nih spesifik banget harus Facebook page? Karena gini, kalau yang belum tahu, Facebook itu punya Facebook, Instagram, sama WhatsApp. Dan 3 platform ini sebenarnya dijahit sama Facebook page. Jadi kalau misalnya kamu punya bisnis dan belum punya Facebook page, kamu harus bikin. Dan Facebook page itu harus dibikin pakai akun pribadi yang pakai namamu. Jadi kamu nggak bisa bikin akun Facebook dengan nama misal kayak Sumber Jaya Entertainment gitu. Itu kan nama brandmu. Nah, kamu nggak bisa bikin akun Facebook dengan nama itu karena Facebook nggak pengen akun pribadi sama akun bisnis itu nyampur gitu. Jadi mereka pengennya akun bisnis ya mereka bikin Facebook page. Kalau dulu namanya fanpage. Gitu sih. Nah, dari Facebook page itu bisa disambungin ke Instagram sama disambungin ke WhatsApp. Jadi untuk nanti melancarkan semua gerak-gerik kita di sosial media, terutama Facebook dan Instagram, itu Facebook page penting banget. Itu wajib punya sih. Terus yang keempat, kita harus punya materi iklan. Materi iklan ini harus kita sesuaiin sama promo apa sih yang mau kita luncurin di minggu ini atau di bulan ini. Terus yang kedua, seberapa relevan sih materi iklan ini sama audiens kita. Kalau misalnya kita mau nembak nih, misalnya tadi contohnya sneakers ya. Sneakers kita mau nembak ke laki-laki umur 18 sampai 24 yang mereka aktif running gitu, misalnya mereka seneng jogging, seneng lari gitu. Mungkin kita bisa desain nih, bisa rancang nih gimana sih materi iklan yang cocok untuk orang-orang dengan spesifikasi seperti itu gitu sih. Terus yang terakhir yang cukup penting juga yang harus dipikirin ini budget. Budget ini gimana sih cara ngitungnya? Sebenarnya nggak ada hitungan yang benar-benar pasti sih. Kamu sehari harus ngeluarin 1 juta, kamu sehari harus ngeluarin 2 juta. Ini nggak ada yang pasti. Tapi setiap brand, setiap bisnis itu bisa menemukan titik empuknya ngeluarin budget tuh gimana caranya
Ya, caranya cuman testing aja sih. Jadi harus eksperimen dulu, ngejalanin 1 campaign atau 2 campaign selama 1 bulan. Mungkin kalau kita biasanya amannya ngasih budget untuk sehari itu 50.000 sampai 100.000 untuk testing. Itu 5 sampai 7 hari. Itu, udah lumayan cukup dapat insight untuk kemudian kita olah jadi campaign selanjutnya dengan budget yang kita sesuaiin dari performa campaign testing tadi. Terus, kalau kamu udah punya semua yang diperluin buat ngiklan di sosial media nih, untuk ngiklan sama bikin konten di sosial media nih, yang bener-bener harus dipegang banget itu mindset digital marketingnya. Nah, ini Omar bakal ceritain ke kamu apa aja sih mindset digital marketing gitu. Silakan, Mar. Thank you, Benny. Oke, kita sambung pembicaraannya, kita lanjut nih. Ngomongin mindset digital marketing. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan, yang harus ada di kepala kita setiap saat ketika kita melakukan digital marketing, termasuk social media marketing ya, jadi jualan di Facebook, jualan di Instagram, jualan di TikTok, dan sebagainya. Ada 4 poin ini adalah customer journey itu sangat panjang, yang kedua, attention itu sangat mahal harganya, yang ketiga, business is business, yang keempat, manusia adalah manusia. Nah, ini artinya apa sih masing-masing ini? Kita bahas satu-satu ya. Customer journey itu sangat panjang. Jadi proses seseorang calon pembeli sampai menemukan profil kamu itu panjang. Mereka ada yang harus search dulu, misalnya toko sepatu Jakarta Selatan. Ada juga yang mereka harus lihat-lihat dari profil temennya dulu, baru ini toko sepatu di mana nih, bagus nih. Ada yang udah nyari sepatu yang kalian jual selama berbulan-bulan tapi nggak pernah nemu. Karena kita nggak pernah menargetkan orang ini ketika kita berjualan. Jadi customer journey ini sangat panjang dan orangnya ini macam-macam. Si customer ini tuh bermacam-macam orangnya. Tadi saya ngintip sedikit di chat, ada beberapa pertanyaan dan saya yakin juga pasti banyak yang menanyakan hal yang sama. Gimana sih caranya bikin konten yang menarik untuk dilihat sama calon pembeli? Ini adalah pertanyaan yang udah bagus banget. Karena berarti pola pikirnya sudah mengarah ke arah yang benar. Bahwa konten yang kita upload harus menarik untuk si calon pembeli. Itu benar banget. Nah, tidak akan ada satu jawaban yang bisa menjawab pertanyaan ini. Gitu. Nggak ada rumus matematikanya nih untuk menjawab pertanyaan ini. Kenapa? Karena yang menarik untuk Benny belum tentu menarik untuk saya. Nah, maka dari itu, kalian harus benar-benar pahami customer itu siapa sih? Orangnya itu kayak gimana sih, si customer ini? Ini personifikasiin. Jadi orangnya tuh kayak gimana sih? Kalau kalian udah tahu customer kalian, laki-laki atau perempuan, di Bandung misalnya, umur 35 sampai 45. Nah, ini udah awal yang bagus. Tapi alangkah lebih bagusnya lagi kalau kita benar-benar menggali siapa sih orang yang suka, yang akan tertarik sama barang kita. Misalnya kita ambil contoh, tadi udah sneakers ya, kita ganti mainan anak misalnya. Kalian jualan, atau mainan in general. Semua ada mainan anak, mainan orang dewasa, ada mainan untuk balita, pokoknya toko mainan lah. Nah, kita bisa bikin personifikasinya. Misalnya yang pertama, ibu muda. Ibu muda ini tuh anaknya umurnya 0 sampai 3 tahun. Nah, dari situ kita bisa ambil spekulasi, kira-kira umurnya berapa sih si ibu ini? Amannya itu kita mencari umurnya berapa sih kalau anaknya itu usia 0 sampai 3 tahun. Aman nggak kalau kita bilang usianya dia itu 26 sampai 30 tahun? Kayaknya cukup aman itu, asumsi itu. Nah, ketika kita beriklan, iklan mainan anak, kita nggak bisa ngiklan ke si anak. Karena si anak ini nggak punya Instagram gitu. Anak umur 2 tahun, 3 tahun ini nggak punya Facebook. Dan kalaupun dia pakai Facebook atau Instagram orang tuanya untuk lihat-lihat, dia nggak punya uang juga untuk beli. Jadi sebenarnya customer kalian bukan itu. Customer kalian adalah orang tua yang akan membelikan mainan untuk anaknya. Nah, kita udah menemukan nih, customer kita profilnya seperti ini. Jadi sekarang gimana caranya?
supaya iklan kita ini kita buat menarik untuk audiens yang sudah kita pilih. Mainan untuk anak, misalnya kita tuliskan pesannya bahwa kebahagiaan anak itu adalah segalanya bagi seorang ibu. Kira-kira pesannya seperti itu gitu. Terus kita targetkan ke ibu-ibu, kita kasih lihat anak, fotonya tuh visualnya adalah seorang anak lagi mainan yang kalian jual. Nah, itu kalian tampilkan ke si ibu ini. Itu akan menimbulkan perasaan buat si ibu, oh iya bener ya, saya mau membahagiakan anak saya pengen beliin mainan. Nah, pesan ini juga nggak akan menarik kalau kita kasih lihat ke bapak-bapak, karena tulisannya kebahagiaan anak itu adalah kebahagiaan ibu juga. Lah saya bapak-bapak kok. Pesan yang disampaikan tuh harus lain juga. Misalnya, oke, kita target bapak-bapak yang anaknya sekitar 7-10 tahun, kita beliin, kita punya mainan tembak-tembakan gitu, pistol-pistolan, yang satu set, jadi ada 2. Nah, kita bisa target ke, oke, kalau si bapak ini punya anak usia 7-10 tahun, kira-kira bapaknya tuh umur berapa sih? Bapaknya umur berapa, lokasinya di mana. Kira-kira kalau yang suka tembak-tembakan gini tuh hobi bapaknya kayak gimana sih? Oh, orangnya aktif, suka traveling, mungkin suka sport. Nah, hal-hal ini bisa kita masukin juga di kata kunci targeting di Facebook dan Instagram yang sebenarnya tinggal pencet itu doang. Yang susah adalah membuat pesannya. Oke, kita sekarang sudah akan menarget bapak-bapak usia 30 sampai 38, orangnya aktif, sporty, suka jalan-jalan, suka olahraga. Kita mau nargetin si pistol-pistolan ini. Kita bikin visualnya yang sesuai. Misalnya kita kasih tulisan, nggak ada yang lebih indah dibandingkan waktu di mana Anda bermain bersama anak Anda. Nah, ini pesan ini akan menarik untuk dilihat oleh si bapak ini. Inilah yang terjadi ketika kalian ngelihat sebuah iklan, terus kalian merasa bahwa, ini iklannya gue banget nih. Kok dia bisa tahu ya? Kalau ini gue tuh suka nih kayak gini. Nah, itu namanya si pengiklan itu paham betul customer-nya itu seperti apa sih. Dan customer journey-nya itu seperti apa. Apakah orang ini sudah kenal dengan brand kamu atau belum kenal sama sekali? Kalau kamu pakai fitur iklan berbayar di Facebook atau Instagram, pada prakteknya yang akan melihat iklan tersebut biasanya bukan orang-orang yang sudah follow akun kamu. Artinya mereka belum tahu brand kamu itu siapa gitu. Mereka belum tahu. Jadi ini harus agak sedikit lebih introductory, lebih sedikit perkenalan. Berikan informasi tentang kalian, singkat aja. Kalau bisa informasinya berupa gambar akan lebih bagus. Tapi untuk orang yang udah follow, berarti udah tahu brand kalian, berarti udah kenal kalian siapa. Yang kalian post di feed, kalian post di story, ini bisa lebih personal. Misalnya kita bisa ngomongin tentang promo yang udah lalu, promo yang kemarin tuh laris banget, banyak banget yang beli, nih testimoni dari orang-orang yang beli mainan kita, everyone is happy, ada foto keluarganya. Dan banyak juga loh yang kemarin kelewatan diskonnya. Sedih banget, cuman kita memang nggak bisa kasih diskon di luar periode itu. Tapi jangan sedih, karena minggu depan, tapi karena bulan depan, kita akan ada promo lagi or anything lah. Kita bisa bikin campaign seperti itu. Nah, kalau orang memang sudah kenal dengan kalian, sudah tahu brand kalian, sudah tahu produk kalian, orang akan anticipate ini. Oh, si brand ini nih yang gue suka nih, dia akan ada promo atau akan ada offering khusus lagi nih. Menarik nih buat kita. Jadi untuk menjawab pertanyaan gimana cara bikin konten yang menarik buat pemirsa, ya, jawabannya adalah kita harus tentukan dulu pemirsanya itu siapa. Karena kita nggak bisa bikin satu konten, kita tembak ke semuanya. Kita bikin satu konten mainan anak, misalnya mainan Star Wars gitu, terus kita target ke anak umur 13 sampai umur 55, cowok, cewek di seluruh Indonesia. Nggak kena. Ini akan terasa seperti iklan dan orang nggak tertarik gitu untuk ngelihat iklan ini. Nah, karena customer journey itu panjang, ada beberapa touch point tadi. Touch point itu misalnya, ini orang ini ada di mana sih sekarang gitu. Misalnya dia belum kenal sama sekali. Atau sudah lihat-lihat, sudah tanya-tanya, tapi belum beli. Nah, ini kan pesannya beda-beda nih. Nah, yang kita bisa antisipasi adalah touch point ini. Misalnya,
Nah, ini adalah rahasia repeat order juga nih sebenarnya nih buat teman-teman yang sudah mulai aktif jualan online, tapi ngerasa kesulitan kok customer nggak pernah beli-beli lagi ya. Nah, ini silahkan dicatat karena ini cukup penting. Sebenarnya sangat basic, tapi masih banyak sekali orang yang tidak mempraktekkan ini. Antisipasi momen. Misalnya, kita jualan mainan. Kita udah tahu nih, yang beli nih bapak-bapak, mainannya tuh mainan anak. Berarti asumsinya adalah ini mainan untuk anaknya dia, atau untuk keponakannya dia, atau untuk tetangganya dia yang masih kecil. Either way, kita udah tahu ini mainan bukan buat dia. Kita bisa buka pembicaraan ke orang ini. Misalnya setelah dia beli, kita bisa tanya, Pak, Mas, ini mainannya mau dibeli untuk hadiah atau mau untuk apa? Kalau dia bilang jawabannya adalah, oh iya Mas, Mbak, ini adalah untuk hadiah ulang tahun anak saya. Banyak banget orang yang di situ cuman bilang, oh oke Mas, selamat ulang tahun untuk anaknya. Padahal kita tahu bahwa si anak ini ya tiap tahun akan ulang tahun gitu. Di tanggal yang sama. Jadi kita tahu ini tanggal 18 Juni, ketika ada orang yang beli untuk ulang tahun anaknya, kita harus catat itu. Kalian mungkin lebih suka nyatet di notebook, atau suka nyatet di stickies, atau suka nyatet di Google Calendar, terserah. Tapi kalian mesti catat bahwa anak dari Pak Benny ini ulang tahun tanggal 18 Juni. Artinya, 1 minggu sebelum tanggal 18 Juni, atau 2 minggu bahkan, kalian bisa hubungin mereka lagi untuk bilang, Pak Benny, apa kabar? Tahun lalu Bapak beli mainan untuk anak Bapak seperti ini. Tahun ini mainan yang kira-kira cocok untuk anak Bapak dan lagi hot seller juga nih, lagi laris banget nih adalah mainan ini. Kira-kira tertarik nggak Pak untuk membeli untuk hadiah anak Bapak tahun ini? Nah, ini adalah strategi repeat order yang nggak banyak orang pakai. Sedangkan touch point-nya udah jelas. Orang ini beli, orang udah tahu brand kita, orang udah tertarik, orang udah beli, dan dia sudah ngasih tahu barang ini mau buat apa. Nah, ini jangan dilewatkan begitu saja. Kita harus peka terhadap audiens kita. Yang kedua, misalnya nggak berhubungan langsung dengan si orang itu, jadi bukan ulang tahun anaknya atau ulang tahun istri gitu. Tapi misalnya kalau yang suka Star Wars tuh ada May the 4th namanya. Tanggal 4 Mei itu hari besar Star Wars sedunia. Nah, mendekati tanggal 4, mungkin kita bisa bikin iklan juga, bisa bikin campaign yang berhubungan dengan itu. Kita bisa bilang bahwa, misalnya kita target ke orang-orang yang suka Star Wars. By the way, ini section-nya ada di Instagram Ads dan Facebook Ads tuh ada Star Wars gitu. Jadi iklan ini akan ditayangkan buat orang-orang yang tertarik Star Wars. Kita bisa bilang bahwa, suka Star Wars kan? Kalian suka Star Wars kan? Nih ada promo bagus, mainan Star Wars Limited Edition, dan sebagainya, dan sebagainya. Sedangkan untuk orang-orang yang tidak suka Star Wars, kita bisa menginfokan bahwa, kalau kalian tahu teman atau punya keluarga, punya saudara, yang suka banget sama Star Wars, kalian mending beliin hadiah ini karena tanggal 4 tuh hari besar Star Wars sedunia. Bayangin kalau kalian, sahabat kalian atau pacar kalian adalah penggila Star Wars, terus kalian ngelihat iklan kayak gitu, lagi scrolling Instastory itu, kalian ngelihat iklan kayak gitu. Rasanya kan kayak, ini iklan ini gue banget nih. Kok dia tahu ya? Kalau pacar gue atau istri gue atau anak gue, kakak gue, orang tua gue suka Star Wars. Nah, ini adalah gimana caranya bikin pesannya itu menarik untuk si calon pembeli. Jadi customer journey sangatlah panjang, maka dari itu pahami siapa customer kalian, dan bedakan touch point-nya. Baru kenal, sudah nanya-nanya, sudah pernah beli, treatment-nya berbeda. Informasi yang diberikan berbeda juga. Yang kedua, attention itu sangat mahal harganya. Nggak ada yang menjamin bahwa orang akan memberikan perhatian kepada iklan kita. Artinya, ketika kita beriklan di Facebook dan Instagram dan TikTok dan sebagainya, kita kan bayarnya berdasarkan jumlah iklan ini tayang berapa kali. Tapi nggak ada yang menggaransi bahwa, kalau iklannya itu tayang 10 kali, pasti ada 1 orang yang ngeliat gitu. Nggak ada yang menjamin itu. Jadi kita harus melakukan semua apapun yang kita bisa lakukan semaksimal mungkin untuk menangkap attention si orang yang ngelihat iklan. Caranya gimana? Balik lagi, relevansi pesan itu tadi. Kalau pesannya relevan, orang pasti akan ngelihat.
Ini juga yang jarang kita lihat sih di Instagram dan Facebook ya terutama. Kalau kalian nggak tinggal di Jakarta misalnya kalian tinggal di Jogja katakanlah, atau Padang, atau Makassar misalnya. Ini contoh aja bahwa kalian bukan tinggal di satu kota yang sangat besar dan sangat banyak penjual di situ, karena size-nya kan jauh banget antara Jogja dengan Jakarta. Yang kita jarang banget lihat adalah orang nggak menggunakan kata-kata kota itu tadi untuk menangkap attention. Misalnya saya jualan makanan, terus saya cuma ngasih lihat aja nih karena saya di Jogja, nih temanya gudeg gitu mungkin ya. Kalau saya cuma kasih foto gudeg gitu doang, orang pasti akan ini apaan sih, iklan gambar gudeg, oke. Tapi kalau di iklan itu saya ngomong atau saya berikan tulisan, halo Jogja, atau kalau misalnya di Jabodetabek misalnya kita bilang halo Depok, halo Bogor, halo Tangerang, dan ini tuh bisa spesifik banget. Kalau di Jakarta kalian bisa bilang halo Mega Kuningan, dan kalian cuman ngiklan di Mega Kuningan aja misalnya. Atau di SCBD aja, ada berapa orang tuh yang di SCBD atau Mega Kuningan. Kalau produk kalian cukup general, kalian bisa menyampaikan itu gitu. Nah ini orang yang sedang berada di Kuningan atau di SCBD, ngelihat iklan itu, loh kok dia tahu nih, gue lagi di SCBD, lagi di Mega Kuningan. Nah ini akan menangkap attention mereka. Jadi cara-cara seperti ini tuh harus dilakukan untuk menangkap attention, karena nggak ada yang menggaransikan attention itu akan diberikan. Yang kedua, nggak ada yang mengharuskan orang memberikan perhatian kepada mereka. Jadi kita yang harus kasih alasan, kenapa sih orang ini harus memperhatikan. Nah, apa nih yang bisa kita lakukan untuk menangkap attention ini? Ini adalah segitiga sakral. Beriklan, ada 3 poin yang pentingnya itu equal, sama pentingnya. Nggak ada yang lebih penting daripada, di antara 3 hal ini nggak ada yang satu yang lebih penting di antara yang lain gitu maksudnya. Yang pertama adalah target. Kita tentukan dulu kita mau ngiklan ke siapa. Personifikasi tadi. Yang kedua visual. Kita udah menentukan siapa yang mau kita target. Visualnya kayak gimana sih? Formatnya apa? Foto, video, yang dituliskan di foto itu apa? Yang diomongin di video itu apa? Yang ketiga, budget. Budget ini agak tricky memang, karena idealnya kalau ditanya berapa budget yang harus dikeluarkan, ya sebanyak-banyaknya. Namanya beriklan kan semakin banyak yang lihat, konversinya kan gitu kan. Semakin banyak yang melihat, semakin banyak yang tertarik, semakin banyak yang beli. Kalau prosesnya dilakukan dengan benar, akan equal seperti itu di akhir. Cuman nggak bisa kita pungkiri juga kalau memang barang yang kita jual ini profit margin-nya tipis. Budgetnya juga kita harus sangat hati-hati untuk menentukan. Jangan sampai kita ngiklan tapi malah rugi. Walaupun sebenarnya nggak untung juga nggak apa-apa. Seperti kayak beriklan pada umumnya deh. Di TV, di radio, pasang billboard, bagi flyer. Kita nggak bisa berharap return on investment atau pendapatan kita menutup biaya marketing itu langsung gitu. Kan nggak kayak gitu prosesnya. Naikin brand awareness butuh waktu. Orang kenal dulu dengan brand kita. Mungkin nggak beli sekarang, mungkin beli bulan depan, mungkin beli 3 bulan lagi. Jadi, walaupun nggak bisa langsung profit dari campaign itu, wah saya udah ngiklan 1 juta, harus dapat 3 juta dong gitu. Ya nggak juga sebenarnya. Tapi hasil dari iklan itu harus bisa kita pegangin terus, sampai nantinya mendapatkan lebih dari 1 juta. Caranya gimana? Repeat order tadi misalnya. Naikin frekuensi pembelian dalam 1 order. Kalau kalian sudah punya nama, brand kalian sudah cukup kuat, bisa naikin harga juga. Jadi budget ini memang mesti agak hati-hati juga dalam menentukan, tapi ini sangat penting, makanya ada di bagian dari segitiga ini. Yang ketiga, business is business. Banyak sekali orang, apalagi UMKM ya, yang kita temui, mereka itu melakukan UMKM dan bilang bahwa kami ini UMKM, kayak itu tuh takdir, kayak itu tuh nasib, bukan fase. Karena menurut kita itu adalah sebuah fase. Oke, kalian mungkin sekarang usaha menengah atau usaha kecil. Cuman kan karena kalian berusaha ini, maka akan menjadi besar kan tujuannya.
Jadi jangan bilang bahwa, oh kita bisnis kecil, jadi kita akan berpikir dan kita akan berperilaku seperti bisnis kecil. Enggak, jangan berpikir seperti itu. Be professional, walaupun kalian ngerasa cuman lo, gue kan cuman reseller, atau kan cuman jualan online shop iseng-iseng, itu nggak akan sukses. Yang udah berusaha beneran aja ada kemungkinan nggak sukses kan, apalagi yang coba-coba doang. Jadi perlakukan bisnismu seperti kamu memperlakukan bisnis sungguhan gitu. Ini karena ini serius. Nah, marketing itu adalah industri yang sangat besar sekali. Nggak ada yang gratis di dunia ini. Di dunia marketing ini tuh nggak ada free lunch lah, nggak ada gratis. Semua itu ada biayanya. Jadi ketika, aduh kok ngiklan berbayar ya, nggak mau pakai graphic designer atau fotografer yang bagus, fotonya seadanya aja, ini cukup lah gitu. Ya itu akan sangat susah untuk berkembang. Karena dalam bisnis memang ada modal yang harus digunakan gitu. Walaupun modal nggak harus selalu berupa uang ya. Tadi kan kita juga menyebut yang perlu kita miliki adalah handphone dan akun. Nah, itu modal kalian juga. Nah, yang kedua adalah pembedanya antara akun personal dan bisnis di sosial media. Ini juga harus kalian pahami. Ketika kalian set akun Instagram kalian menjadi akun bisnis, maka Instagram tidak akan secara cuma-cuma menawarkan akun kalian ke orang-orang. Akun kalian nggak akan muncul di explore. Kalau kalian lagi buka-buka Instagram, suka ada post yang viral tuh di explore, biasanya sehubungan dengan ketertarikan kalian sih. Kalau kalian suka meme, yang muncul meme. Kalau kalian suka bola, yang muncul bola. Kalau kalian suka bunga dan tanaman, yang muncul tanaman. Tapi itu nggak ada yang akun bisnis. Semuanya akun pribadi. Kenapa? Karena Instagram maunya akun bisnis kalau mau iklan, ya bayar. Maka dari itu ketika kita mau merubah akun kita menjadi akun bisnis, kita harus menyadari hal itu, gitu, bahwa orang akan semakin susah untuk nggak sengaja ketemu akun kita, tapi kita jadi bisa beriklan. Nah, yang terakhir adalah riset dan persiapan adalah 70% dari eksekusi. Ini kembali lagi ke mindset UMKM tadi ya. Ada yang bilang UMKM lah, kita kan usaha kecil, ya udah asal jalan aja lah, asal jualan aja. Nggak bisa kayak gitu. Semua perusahaan itu ketika mau mengambil keputusan, ketika mau berbuat sesuatu tuh ada risetnya dulu, ada persiapannya dulu, baru kita eksekusi. Reseller, persiapan apa sih yang bisa kita lakukan? Tadi Benny udah cerita sedikit tentang fitur polling. Misalnya kalian bingung nih, aduh mau nyetok yang mana ya? Baju merah atau baju biru ya? Follower kalian ada lah lumayan 70 followernya, ada 50 followernya. Polling aja. Tanya, dari 50 orang ini, lebih bagus yang merah atau yang biru sih bajunya? Itu adalah riset. Datanya masuk, kita bisa lihat. Kita bisa lihat lagi siapa yang ngevote. Yang ngevote merah. Kita lihat, kita buka profilnya. Oh, ternyata yang ngevote merah nih, ternyata setelah dilihat-lihat, kebanyakan cowok. Yang biru nih kebanyakan cewek. Itu bisa dijadikan data untuk pengambilan keputusan. Berarti yang baju merah kita beli cowok, yang baju biru kita beli cewek. Ada datanya gitu ketika kita mengambil sebuah keputusan. Nah, itu 70% dari kesuksesannya dari eksekusi ini adalah riset dan persiapan. 30%-nya ya ngiklan tadi, ngomong sama customer. Itu bagian gampangnya. Riset dan persiapannya yang susah. Yang terakhir, manusia adalah manusia. Ini memang sangat jelas, simple banget. Tapi banyak yang lupa untuk memperlakukan customer online sebagai manusia. Karena memang dia kan cuma nomor handphone di WA doang kan. Kita nggak kenal sama orang ini, kita nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol. Jadi sangat mudah untuk kita beranggapan bahwa ini nggak sama kayak customer offline. Padahal kita harus memperlakukan konsumen online seperti kita memperlakukan konsumen offline kita. Anggap aja nih ada orang datang ke toko offline kalian. Mas, Mbak, mau nanya, yang baju ukuran L ada nggak ya? Terus itu cuma diemin aja 5 menit. Kira-kira apa yang akan terjadi tuh selama 5 menit itu? Orang akan cabut. Orang akan keluar dari toko kalian dan lebih parahnya lagi mungkin masuk ke toko sebelah dan beli di toko sebelah gitu. Nah, ini akan sangat mungkin terjadi juga
di ranah online. Ketika ada seseorang yang sudah punya ketertarikan, artinya sudah bertanya, mau nanya, sepatu yang ukuran 43 ada nggak? Artinya orang ini memang sudah berniat membeli dan dia pasti nggak cuma nanya ke kalian doang. Mereka akan nanya ke orang-orang lain juga. Dia akan nanya ke 2, 3, 4, 5 toko sepatu yang lain. Nah, dalam waktu 5 menit kita nggak bales ini, bisa terjadi sekali dia beli di toko yang lain. Dan apa yang terjadi kalau dia beli di toko yang lain, ketika ke depannya mereka mau beli sepatu lagi, mereka nggak nyari lagi, mereka langsung buka toko yang mereka beli. Jadi perlakukan konsumen online seperti konsumen offline. Be helpful, bantu mereka untuk memilih. Biasanya kan kalau kita datang ke toko online kayak, ya Kak, apa kabar? Lagi nyari apa nih? Ada yang bisa kita bantu? Sukanya yang kayak gimana? Nah, ini juga kita harus terapkan di conversation atau pembicaraan kita waktu bicara dengan customer online. Yang sangat jarang terjadi. Biasanya online kayak, ready mas, langsung Tokopedia aja. Nah ini kan nggak sama gitu perlakuannya. Sedangkan orang tuh suka digituin. Jadi kita harus bisa memperlakukan mereka sama seperti kita memperlakukan mereka offline. Yang kedua, pahami kebutuhan mereka agar kita bisa merekomendasikan barang yang cocok. Kalaupun kita nggak bisa merekomendasikan barang yang cocok yang kita punya untuk orang ini, kita udah paham kebutuhan orang ini. Kebutuhan orang ini nggak mungkin unik, cuman dia sendiri doang yang punya kebutuhan ini. Orang lain pasti ada yang kebutuhannya sama. Jadi dengan kita memahami kebutuhan orang, ini akan membuat kita sebagai businessman atau businesswoman yang lebih handal lagi. Karena kita akan punya value yang bisa kita tawarkan untuk orang ini. Pelajari habit mereka, misalnya kayak tadi ulang tahun anak. Ulang tahun anak nggak akan ganti tanggalnya. Kalau habitnya mereka awal bulan Juni cari kado ulang tahun, itu akan mereka lakukan terus mungkin untuk 10 tahun ke depan. Jadi pahami habit mereka juga. Nah, sebelum kita menutup, sebelum 2 slide terakhir, kita mau bilang bahwa hari ini cukup spesial sebenarnya. Karena Aruh Kolektif, Benny, saya, dan tim baru aja merilis, soft release buku berjudul Panduan Cuan Jualan Online. Jadi ini berisi tentang dasar-dasar sales, dasar-dasar ilmu marketing, cara setup akun yang benar di Facebook dan Instagram, kemudian cara memilih influencer yang cocok untuk kerja dengan bisnis kamu, rahasia repeat order yang lain. Tadi kita udah kasih bocoran satu yang berulang itu seperti ulang tahun harus dicatat. Ada rahasia repeat order juga di situ. Bukunya tuh nanti ketika sudah full release kita akan jual dengan harga 450.000. Tapi di sesi ini kita ada soft release, pre-release lah, early bird gitu. Kita mau jual dengan harga 199.000. Linknya nanti akan kita share di chat box. Kalau ada yang tertarik untuk beli bukunya, bisa langsung klik link itu. Nah, 2 slide terakhir nih. Social media marketing itu selalu berubah. Algoritmanya selalu berubah. Kita yakin kalian udah sering dengar kata algoritma. Ada orang yang ngeklaim kayak, saya tahu algoritmanya, gimana cara kerjanya. Kita bisa bilang bahwa itu pasti klaim yang tidak tepat. Karena algoritma ini memang dirahasiakan oleh Instagram dan Facebook. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak ada yang mendominasi. Kalau ada yang tahu cara kerjanya algoritma, maka orang ini akan mendominasi. Yang lain nggak kebagian. Ketika yang lain nggak kebagian, ini nggak menarik lagi. Orang juga males ngiklan. Jadi Facebook dan Instagram akan kehilangan pendapatan. Maka dari itu, algoritma sangat dirahasiakan dan selalu berubah. Nggak ada yang tahu benar-benar cara kerja algoritma Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Snapchat, dan teman-teman yang lain itu gimana. Yang kedua, testing itu adalah bagian dari proses monitoring. Kita sering banget menemukan orang yang agak anti dengan kata testing. Oh, kok testing? Berarti kalian belum tahu dong. Kayak, kok masih ngetes sih? Katanya kalian pakar nih, katanya ahli. Kok ngetes gitu? Padahal testing itu adalah bagian dari prosesnya. Karena kebiasaan konsumen itu berubah, interest konsumen itu berubah, algoritmanya berubah. Jadi testing itu adalah suatu proses yang terus-terus berjalan, continuous proses. Untungnya kita bisa belajar dari orang lain termasuk kompetitor kita juga. Jadi kita nggak harus ngetes sendiri terus-terusan. Tapi kita juga bisa ngelihat ke kompetitor kita. Buka aja akun kompetitor kita. Yang rame kayak gimana sih? Post seperti apa sih yang disukai orang-orang?
post apa yang nggak disukai orang-orang. Yang bagus kita ambil, yang jelek kita perbaiki. Oke, so to summarize, yang pertama, content is king. Konten itu adalah yang paling penting untuk diperhatikan. Konten yang menarik adalah konten yang seperti apa? Konten yang menarik adalah konten yang sesuai dengan si pembaca atau penonton. Yang kedua, data adalah kunci kesuksesan digital marketing. Percuma kita pakai alat-alat yang super canggih ini kalau kita nggak mau baca data. Kalau kita nggak mau ngelihat hasil dari campaign kita sebelumnya, kalau kita nggak mau evaluasi insight sebelumnya, karena data ini akan membantu kita untuk menjadi lebih baik. Iklan kita menjadi lebih bagus, lebih efisien, lebih murah, lebih cuan di masa depan. Yang ketiga, media marketing itu adalah alat, bukan tongkat sihir. Kita nggak bisa beriklan terus besok sold out, barang habis semua. Ya kalau barangnya cuma 1 atau 2 ya mungkin ya, cuman ini tuh adalah alat, bukan sulap, bukan sihir. Dan harus digunakan berbarengan dengan alat-alat yang lain. Bukan karena kalian sudah beriklan di sosial media, terus kalian nggak promosi offline misalnya, terus kalian nggak menggunakan fitur-fiturnya si Tokopedia atau si Shopee kalau memang bisnis kalian arahnya ke situ. Jadi semua alat harus digunakan untuk mencapai hasil yang optimal. Yang keempat, be social in social media. Ini kan arena untuk bersosialisasi. Jadi kalaupun kalian berjualan di sini, jadilah seorang penjual yang sociable, penjual yang bersifat sosial. Kalau kita jejelin hard sell terus juga orang akan capek juga ngelihatnya. Jadi kita di social kita sapa target market kita. Kadang-kadang kita komen ke target market kita lagi nge-post apa, nge-post dia lagi foto sama keluarganya. Nggak perlu kita komen di situ keju mozzarella Malangnya Kak gitu. Nggak perlu. Kita di situ bisa komen, wah senang sekali ngelihat keluarga hangout happy, semoga sehat selalu ya. Wah orang yang di komen seperti itu akan, oh ini brand peduli loh dengan saya. Dia nggak cuma jualan aja, saya mau lihat ini dia profil ini apa sih. Orang-orang yang ngelihat komen kalian juga sama. Oh ini siapa ya? Kenal kali ya? Coba kita buka deh profilnya, kayak gimana sih orangnya. Oh ternyata dia jualan keju mozzarella Malang gitu misalnya. Jadi be social in social media, itu adalah satu-satunya cara kita bisa sukses berjualan di social media. Yang terakhir, jangan kapok bereksperimen, jangan takut dengan kata testing, jangan takut salah, karena pasti kita akan melakukan kesalahan, either way. Mau kita udah berusaha seperfect apapun, kesalahan itu pasti akan terjadi. Jadi jangan takut melakukan kesalahan, jangan kapok bereksperimen, tapi belajar dari situ. Yang bagus kita pakai, yang jelek kita perbaiki. Nah sekian ngobrol-ngobrolnya dari kita nih. Sekarang kita pengen dengar pendapat kalian atau pengen dengar curhatan kalian. Atau mungkin kalian sudah ada yang pernah mempraktekkan hal-hal di sini dan berhasil. Mau berbagi juga buat teman-teman yang lain. Monggo silahkan sambil kita share di chat box link untuk memesan buku Panduan Cuan Jualan Online. Terima kasih. Jadi tadi ada banyak nih yang udah nanya-nanya. Mungkin aku bantu pilihin beberapa pertanyaannya, terus kalian jawab gimana? Boleh banget. Oke, jadi aku bakal pilih kurang lebih 5 pertanyaan kali ya. Yes. Nah, yang pertama, jadi aku pilih pertanyaan dari Ira. Nah, dia nanya gini, Kak mau tanya, untuk Kak Benny dan Kak Omar, dari mana aja sih Kakak selalu mendapatkan ide-ide untuk mempromosikan apa aja yang Kakak jual ke customer baru ataupun lama? Dan apa Kakak pernah kehilangan ide ketika ingin mempromosikan hal yang Kakak jual? Jadi dia nanya kayak gitu. Idenya dari mana ya berarti ya? Oke. Idenya sih bisa datang dari mana aja. Kita bisa ngelihat campaign yang dulu sudah pernah kita kerjakan. Seperti yang kita bilang tadi juga, kita bisa ngelihat kompetitor tuh mereka pada ngapain aja. Idenya itu sendiri sebenarnya nggak terlalu susah untuk didapatkan. Yang sangat susah untuk didapatkan adalah kita mau pesan apa yang mau kita sampaikan. Itu yang paling susah. Jadi setelah kita menganalisa, barang kita tuh adalah lighting, lampu buat selfie. Nah ini kita mau jual ke siapa nih? Kalau kita jual ke influencer, targetnya itu adalah si influencer.
penjual yang lain juga sudah menarget ke influencer. Susahnya di sini. Jadi kita mau target siapa nih? Untuk jualan light ring. Menarik nggak kalau kita jualan light ring ke orang-orang yang tertarik dengan otomotif? Karena mobil mereka tuh harus kelihatan kinclong, motor mereka harus kelihatan kinclong ketika difoto. Oh iya, bener juga ya. Kita ngiklan ke orang-orang yang suka otomotif. Nah, pesannya apa nih yang mau disampaikan? Begitu sudah ketemu si targetnya ini apa, cukup gampang kok cari idenya. Pikirin aja apa sih yang kira-kira menarik buat mereka. Kita ngiklan light ring, terus bilang, foto mobil atau motor kalian, atau kita pisah juga iklannya. Foto mobil lo gitu-gitu aja, pakai light ring dong biar lebih ngejreng. Itu kita iklanin ke yang kelas A+, yang punya mobil. Nah, untuk yang motor kita bikin iklannya juga. Mau foto motor tapi kelihatan dekil. Waduh, pakai light ring biar keren, bro. Kita targetin ke orang-orang mungkin kelas A-, B+, yang kendaraannya motor. Jadi pertanyaannya sebenarnya bukan idenya untuk beriklan itu dari mana, tapi targetnya itu. Targetnya yang lebih penting daripada idenya. Begitu targetnya ketemu, kita memposisikan diri kita sebagai si target itu, idenya keluar sendiri pasti. Oke, semoga terjawab ya pertanyaannya ya. Oke, terus ada lagi pertanyaan dari Devi. Saya Devi mau bertanya bagaimana cara-cara untuk memasarkan produk kita kepada masyarakat di medsos supaya mereka tertarik. Karena saya pernah join di sebuah brand, namun udah usaha men-share di akun pribadi, tapi like-nya dikit. Sehingga bertahan hanya 1 tahun aja dan nggak berani lagi untuk mulai share produk baru. Apakah harus menggunakan akun pribadi untuk bisnis tersendiri kah? Dan apakah bagaimana cara mengelola dengan benar akunnya? Oke. Ini memungkinkan nggak untuk kita invite orangnya untuk ngobrol? Supaya mungkin ada informasi-informasi yang bisa, informasi tambahan, misalnya brandnya apa, yang sudah dilakukan apa aja. Boleh. Jadi mungkin Devi Helen Sitohang boleh nyalain mic ya kalau misalnya mau. Mic dan video boleh? Halo. 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 Apa kabar? Oh, baik, Kak. Gimana? Tadi ada pertanyaannya, bisa diulang nggak pertanyaannya? Jadi bagaimana cara memasarkan produk kita? Gimana tadi ya? Ntar ya saya lihat dulu. Nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Pertanyaan yang ingin ditanyakan dari hati aja. Maksudnya bagaimana cara untuk memasarkan produk itu kepada masyarakat di medsos nih. Nah, sedangkan saya kan udah mencoba di kayak di Facebook, Instagram, waktu itu pernah juga ada di Twitter. Ada juga di aplikasi Pinterest, ada beberapa aplikasi lah gitu. Cuma ya ruang lingkupnya karena memang akun pribadi, ada yang agak jualan mulu, nggak ini banget dah gitu. Terus ya udah gitu. Nah, brandnya itu kemarin tuh saya join dengan brand Oriflame sebetulnya sih makeup ya. Cuman ya mungkin memang teman-teman saya memang kan ada pada pakai makeup juga. Tapi ya mungkin mereka udah punya, ada beberapa udah jadi brand ambassador, I don't know lah atau bagaimana. Nah, jadi yang saya tanyakan bagaimana cara menarik para customer, sedangkan kan memang targetnya itu memang targetnya kan perempuan dengan anak-anak teman kuliah juga. Nah, cuma entah saya yang kurang menarik buat kontennya atau kata-kata captionnya di medsos atau bagaimana begitu. Ketika mau berjualan sesuatu, kalau dalam kasus ini misalnya make up ya, ini value apa sih yang didapat ketika orang itu beli make up ini? Kenapa sih orang tuh harus beli make up yang ini? Ada nggak alasannya? Sebetulnya sih kemarin kalau untuk value ya karena memang baru ya, maksudnya kita diajak, ya udah join. Nah, cara pemasarannya hanya tinggal share di di medsosnya. Nah, semua share dengan
Oke, kakak-kakak, teman-teman semua boleh di Ya. di apa tuh namanya di WA ya, sampai nomor WA tersendiri ada di WA pribadi. Ya. Nomornya udah dicantumin. Kalau mau pesan silahkan untuk biar wajahnya lebih kinclong, apalah udah banyak lah gitu. Cuma yang enggak. Nah, ini justru pertanyaan yang harus dijawab duluan. Sebelum kita mulai mau pakai platform yang mana, apakah kita mau pakai Facebook, apakah kita mau pakai Instagram, apakah kita mau pakai Twitter. Justru yang harus dijawab pertama adalah yang akan beli ini siapa sih? Produk makeup ini tuh siapa yang akan beli? Bener-bener dibayangin orangnya. Ini laki-laki atau perempuan nih yang mau beli? Umurnya berapa? Terus kira-kira dia tinggalnya di mana sih? Terus ketertarikan dia nih kalau dia suka make up ini tuh dia suka apa lagi sih hal yang lain? Personifikasi si orang ini penting banget. Setelah personifikasi orangnya ini jadi, baru kita bisa bikin pesan yang sesuai untuk orang ini. Nah, kalau pesan yang kita sampaikan itu sesuai, harusnya nggak ada yang komen, aduh jualan mulu sih. Karena orang yang baca itu kayak, oh iya bener loh. Kayaknya produk ini bisa menyelesaikan masalah saya nih. Jadi paling enggak saya nanya-nanya deh. Ini apa sih? Harganya berapa sih? Cara belinya di mana sih? Apa sih keuntungannya dari hal yang lain? Jadi benar memang saya ngerti pasti yang dibilang oleh yang ngajakin kan. Ini pesan yang disampaikan, ini kirim aja gampang kok lewat WhatsApp, lewat Facebook, semuanya udah sebarin aja gitu. Ya sebenarnya logikanya adalah kalau memang segampang itu yang ngajakin udah jualin semua barangnya sendiri. Tapi ternyata nggak segampang itu kan, makanya dia ngajakin orang-orang untuk jualin barangnya. Nah, gimana caranya supaya kamu bisa lebih baik daripada orang yang ngajakin dan persainganmu? Kamu harus bisa memecahkan ini pertanyaan. Yang beli siapa sih? Karena nggak banyak yang menanyakan hal ini. Jadi nggak banyak yang menyusun pesan khusus untuk target satu ini. Dan kalau kamu bisa mendapatkan market yang satu orang ini, pasti angkanya akan jauh lebih bagus daripada teman-teman yang lain yang nggak ada targetnya, cuman asal ngajakin aja gitu. Cukup menjawab nggak? Cukup, sangat jelas. Terima kasih, Kak. Ada tambahan dari Mas Benny. Oke, teman-teman yang kira-kira jualannya itu retail kayak produk, ya tadi mungkin make up tuh jadi contoh yang bagus ya. Aku pernah belajar satu hal dari salah satu YouTuber bisnis yang menurutku sih bagus banget untuk retail, terutama retail online. Jadi yang dicari sama orang yang mau belanja online itu sebenarnya ada 3 hal, terutama buat retail. Ada 3 hal. Yang pertama, harga murah. Yang kedua, pilihan barangnya banyak. Yang ketiga, cara pesennya nggak ribet. Itu 3 hal itu tuh benar-benar harus ada gitu di jualan kalian. Jadi nggak boleh cuman murah aja. Nggak boleh cuman murah dan pilihannya banyak aja. Nggak boleh cuman murah dan nggak ribet aja. Gitu sih. Jadi 3 hal ini tuh harus benar-benar ada dan itu yang bikin orang memilih brand kalian daripada brand yang lain. Mungkin kalau misalnya bicara ngomong soal makeup itu kan ada brandnya ya, ada brand misalnya kayak Oriflame gitu brand. Kan banyak banget tuh, ada kayak mungkin 15.000 lebih orang yang jualan Oriflame kan. Ada 15.000 orang yang jualan hal yang sama. Dan harganya juga nggak bisa dimodifikasi. Karena emang itu dari sananya harganya bakal segitu. Cuman kan kamu bisa mengontrol 2 hal ini. Cara pesennya nggak ribet, sama yang kedua jumlah pilihan produknya banyak. Ini kan bisa kamu kontrol gitu sih. Jadi untuk meningkatkan minat orang membeli secara online itu, terutama retail, 3 hal itu harus dipegang banget sih, harus diperhatiin banget sih. Gitu. Makasih Kak Benny. Sama mau lagi belum. Boleh. Tadi aku sempat baca di chat juga ada beberapa pertanyaan kira-kira nadanya sama. Itu kayak konten yang disebarin tuh kayak gimana sih kalau misalnya mau posting setiap hari, padahal kan stok fotonya cuma dikit gitu. Ini mungkin asumsi saya, teman-teman ini yang nanya ini pasti biasanya retail ya. Jadi kayak barang sepatu atau tas atau apa gitu.
untuk jawab itu gini sih. Untuk bikin konten di Instagram atau di Facebook atau di ya Instagram dan Facebook sih, itu nggak selalu harus foto produk. Bisa juga kalian bikin satu konten yang isinya jelasin ini nih kenapa sih harus pakai ini, kenapa sih harus beli, harus menggunakan produk ini, kenapa nggak pakai kenapa untuk orang yang kayak kamu harus pakai produk yang ini gitu sih. Jadi nggak harus setiap harinya posting produk sih. Justru kalau setiap hari posting produk, jadi orang ngelihat cuman kayak, ya iklan lagi deh, ya cuman jualan lagi deh, gitu sih. Gitu. Silahkan Kak, kalau mau dilanjut. Oke, masih ada yang nanya nih. Kalau misalnya kata Mbak Nindi Pratiwi, kalau nggak punya keahlian digital, apakah bisa membuat konten sendiri atau harus bekerja sama dengan pihak lain? Mungkin maksudnya advertisement agency kali ya. Bisa banget. Karena yang penting adalah tadi itu memahami customer. Itu jauh lebih penting daripada technical skill yang lain gitu. Karena kalaupun kita nggak punya skill fotografi, kita nggak punya skill design, udah sangat banyak sekali fitur-fitur yang bisa membantu kita untuk melakukan digital marketing atau social media marketing. Nah, buat teman-teman pecinta gratisan nih, mungkin bisa dicatat, ada namanya canva.com. Canva.com ini adalah platform untuk ngedesain anything, Instastory, feed, flyer, brosur, sampai proposal. Ini gratis, bisa dipakai, dan ada stok foto juga di situ. Jadi misalnya bisnisnya adalah kafe, jualan kopi-kopi gaul, kopi-kopi kekinian. Itu stok fotonya udah banyak banget kopi di situ. Jadi kita nggak perlu foto sendiri, kita ngedesain juga sudah dibantu pakai template di canva.com. Yang kedua adalah, kalau masih fotonya nggak nemu juga di Canva, bisa buka freepik.com. Aku tulis di chatbox. Nah, ini stok foto gratis. Bisa dipakai buat beriklan juga. Nah, setelah ngedesain pakai Canva, fotonya dapat dari Freepik, mau meluncurkan iklannya di Instagram ini tuh gampang banget, bener-bener tinggal di-upload fotonya di feed, terus klik promote di sebelah kanan fotonya. Kalau akunnya sudah akun bisnis ya. Kalaupun belum akun bisnis, tinggal buka setting, account, di bawahnya ada switch to business, tinggal switch to business. Seperti yang dijelaskan tadi, ini tuh gampang banget untuk beriklan di sosial media, dan memang didesain segampang itu, supaya semua orang bisa pakai. Jadi skill yang lebih penting adalah skill kemanusiaan sebenarnya. Memahami customer, mereka tuh sukanya apa, maunya apa, kebutuhannya apa, dan gimana barang atau jasa kita dapat menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh calon customer ini. Halo guys, mungkin mau ngasih satu info lagi yang kayaknya dari tadi belum dibahas. Ini kan misalnya kita mau nge-ads di sosial media kan harus bayar nih. Nah, orang-orang taunya bayar tuh harus pakai kartu kredit. Kayak dan kebanyakan dari kita kayak orang Indonesia juga nggak terlalu banyak terbiasa pakai kartu kredit gitu. Nah, untungnya ada satu fitur yang gampangin banget sih dari salah satu bank di Indonesia yang bisa buat nge-ads itu, yang nggak harus pakai kartu kredit. Kalau kalian sering ke mall atau kemana terus disapa sama kakak-kakak baju biru nawarin udah punya Jenius Kak, itu aku saranin banget bikin, karena itu fungsinya enak banget, terutama buat kalian yang mau masuk ke dunia digital marketing. Nggak di-endorse. Setuju. Kita dari Kormo juga setuju banget sama Jenius. Ada pertanyaan lagi nggak? Mungkin aku pilih satu lagi kali ya. Oke. Nah, jadi ada yang nanya nih, Kak, kalau misalnya solusi untuk akunnya masih kecil, jumlah followersnya baru dikit. Kalau misalnya mau bikin fitur iklan gratis gimana? Mungkin maksudnya, karena kalau followersnya dikit kan kalau kita bikin sesi yang question box atau yang voting gitu-gitu kan mungkin yang tanya sedikit banget kan. Nah, jadi gimana caranya supaya walaupun followers sedikit, saat kita bikin kayak gitu bisa banyak yang partisipasi?
Ini kita juga nemuin dari pengalaman-pengalaman yang lalu sih. Jadi kita juga belum terlalu lama nyadar kalau sosial media itu tempatnya orang bersosialisasi. Jadi kalaupun kita brand, kalaupun kita tuh niatnya mau jualan, tapi kan kita nggak boleh lupa kalau media sosial tuh ya tempat sosial gitu. Jadi kita bukan menemukan, maksudnya kita nggak menciptakan cara ini, tapi kita menemukan dari beberapa sumber yang kita praktekin sendiri dan itu namanya strategi 502. 502. Jadi cara untuk melancarkan strategi ini adalah setiap hari banget, kalian mencari 50 akun audiens kalian, 50 akun target pasar kalian, terus kalian tinggalin 1 komen sama 1 likes. Setiap hari 50 akun. Itu cara yang cukup lumayan efektif buat yang pertama naikin follower, yang kedua orang jadi lebih simpati nih sama brand kalian. Wah, ini brand punya brand kok peduli, kayak yang tadi Omar udah sampaikan juga. Itu cukup efisien buat menggait perhatian target pasar kalian, gitu sih. 502, cari 50 akun audiens kalian, 1 komen, 1 likes, gitu. Mau nambahin sedikit, untuk 502 ini, seperti yang udah dibilang tadi, pesannya kalau bisa relevan sama postnya itu sendiri. Jangan postnya lagi orang duduk-duduk minum es teh, terus komennya langsung, sneakersnya kak, gitu, sepatunya kak, bajunya gitu. Tapi komen aja kayak yang berhubungan dengan foto itu. Gitu. Wah, kayaknya seger banget nih es tehnya. Sehat-sehat terus ya mbak, sehat-sehat terus mas. Gitu. Ada foto orang lagi ketemu sama temennya. Wah, asik banget hangout sama teman-teman. Semoga di periode corona ini tetap sehat selalu dan sebagainya. Jadi, be social, ajakin ngobrol aja. Nah, kalau yang kamu post sudah sesuai dengan target audiensmu, kemudian kamu melakukan 502 ke target audiensmu juga, harapannya adalah orang ketika kamu komen, buka profil kamu, dia akan tertarik. Karena yang kamu upload di profil kamu itu memang sudah sesuai dengan target audiensi. Orang-orang yang kamu like dan kamu komen tadi. Nah, itu caranya untuk membangun akun sosial media 2020 ini, karena memang berat banget sekarang untuk naikin sosial media itu, orang sudah mulai berat untuk menekan tombol follow. Jadi kita harus benar-benar kontekstual sekali. Begitu. Nah, ini ada pertanyaan susulan barusan masuk nih dari Andre. Terkait dengan 502, apakah harus punya feed yang sudah banyak dulu? Yes, betul. Ibaratnya etalase atau warung kita ini harus udah siap dulu. Jadi ketika kita ketemu orang, kita ajakin datang ke warung kita udah siap. Jangan sampai kita keluar teriak-teriak, menyapa orang, apa kabar bro sis? Bagus fotonya, wah asik banget nih jalan-jalan sama keluarga. Tapi begitu dia datang ke warung kita, loh kok warungnya sepi, kok kosong, nggak ada post apa-apa nih di sini. Jadi bener banget, harus punya feed yang udah siap dulu. Artinya ada feed, ada highlight, informasi di bio sudah lengkap. Ini akun apa sih? Kalian tuh ngapain sih? Jualan apa? Menawarkan apa? Kalau bisa ada Instastory-nya juga di situ. Jadi orang bisa berinteraksi dengan akun kalian ketika mereka datang karena mereka ngelihat 502 kalian. Begitu. Oke, thank you. Mungkin ada yang mau ditambahin atau enggak mungkin kalian bisa kasih 1 atau 2 kata-kata buat ditutup atau mungkin sedikit kesimpulan dari sesi hari ini kali ya, terus mungkin boleh di close. Mungkin aku mau nambahin dikit. Boleh banget. Ini aku mau jawab pertanyaan tapi agak ngiklan dikit. Jadi tadi ada yang nanya nih, kalau mau daftar ke perusahaan, biar perusahaan mau melirik kita jadi digital marketer, apa nih yang harus dipunyai, apa yang harus dimiliki gitu. Kira-kira pertanyaannya gitu. Nah, kebetulan kita yang tadi Omar udah cerita, kita hari ini lagi pre-sale buku itu, buku panduan cuan jualan online itu kebetulan kita udah ngerancang itu supaya bisa jadi patokan utama apa aja sih yang dibutuhin oleh seorang digital marketer itu, skill-skill apa aja, mindset yang kayak gimana, dan step by step-nya juga udah ada. Jadi kalau misalnya teman-teman berminat banget buat jadi digital marketer, mungkin bisa jadi referensi yang bagus gitu sih. Omar, mau nambahin?
Iklan, sorry. Kita mau terima kasih aja sih atas waktunya buat teman-teman semua yang udah join di sini. Semoga ngobrol-ngobrol santai kita sore ini lumayan membuka wawasan dan membuka pikiran bahwa sosial media ini potensinya memang sangat luar biasa sekali. Tapi ada cara-caranya gitu, ada tata cara yang memang harus kita lakukan di sini. Teknisnya memang gampang sekali, tinggal dipencet-pencet aja. Untuk menjawab pertanyaan Mas Andi Jeffrey juga mungkin Facebook Ads dan Instagram Promote itu benar-benar nggak sampai 10 klik. Dan itu udah sangat kronologis sekali, tinggal diikutin aja. Cuman yang nggak banyak orang ngerti adalah caranya gimana sih supaya hasilnya bisa optimal. Nah, semoga informasi-informasi yang kita berikan hari ini bisa menjadi informasi fundamental ke depannya ketika kalian mau beriklan apapun, ingat poin-poin yang sudah kita obrolkan tadi. Kembali ke Priscilla. Oke, thank you ya. Nah, sebelum kita udahan, jadi ada sedikit survei yang harus kalian isi, yang nantinya kita butuh data email kalian. Nah, jadi nanti sertifikatnya akan kita kirim berdasarkan dengan email yang kalian masukin. Jadi jangan masukin email yang salah. Jadi ini dari Alvin akan dikirim linknya. Tolong diisi ya. Jadi kalau kalian nggak isi ini, nanti kalian nggak terima sertifikat. Nah, jadi ini, di survei Monkey ini. Jadi jangan lupa dikirim. Oke, sekali lagi makasih banget nih sama Kak Benny dan Kak Omar. Semoga kalian nggak kapok-kapok buat jadi pembicara lagi. Karena banyak banget tuh yang request ngomongin ads dan lain-lain. Mungkin nanti ke depannya kita bisa bikin bareng-bareng lagi ya. Mau nambahin dikit, boleh nggak? Dikit banget. Boleh banget. Yang pertama, aku juga belum ngucapin makasih buat teman-teman yang udah mau gabung di sore hari ini. Lumayan ini 1,5 jam lebih dikit. Kita ngobrol banyak banget. Semoga ini bisa jadi insight buat kalian. Kalau misalnya mendapatkan sesuatu bisa langsung dipraktekin. Kalau misalnya kalian punya pikiran yang lain sebelumnya, terus gara-gara kita ngobrol bareng jadi kalian punya pikiran yang baru, itu kita senang banget. Terus untuk panduan ads gitu-gitu, kita juga setiap hari upload di Instagram kita di @aruhkolektif. Nanti bisa dicek di chat, itu udah ada di chat. Tiap hari banget kita pasti upload sesuatu yang ada hubungannya sama bisnis online, digital marketing dan sebagainya gitu. Dan semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Gitu. Oke, jadi nanti boleh untuk semuanya share pengalaman kalian tentang workshop ini di story. Terus jangan lupa tag Instagram Kormo dan juga, aduh maaf ya anjing aku berisik. Maaf ya. Nggak apa-apa, kita semua dog lover di sini. Iya, aduh anjing aku ada banyak, maaf. Oke, jadi boleh share pengalaman kalian untuk ikut workshopnya gimana, mungkin kesan-pesannya, atau mungkin berikutnya pengen workshop apa, dan jangan lupa tag kita berdua. Nah, biasanya di Kormo itu kita akan pilih satu orang yang udah share ceritanya buat kita kasih hadiah gitu lah, buat motivasi teman-temannya buat belajar skill baru gitu. Jadi akan kita tunggu share kalian dan juga isi surveinya. Mungkin bisa ketemu lagi di workshop berikutnya. Ada yang lagi mau ditambahin mungkin dari Ma EduSolve atau Aruh Kolektif? All good. Thank you so much, everybody. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Sekali lagi jangan lupa untuk diisi ya surveinya ya buat sertifikat. Dan nanti untuk recordingnya akan kita post di YouTube. Jadi mungkin kalian bisa cek di YouTube Kormo. Akan kita share juga. Oke semuanya, makasih banget ya untuk Mas Benny dan Mas Omar dan juga untuk Stefani. Semoga ini juga ngebantu buat kalian semua yang belajar skill baru. Dan jangan lupa untuk diterapin, jadi jangan belajar doang terus dilupain guys. Oke semuanya, thank you, bye-bye, see you next time.